Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini Syafitri dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mangatur Sinaga M.Hum yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Nah teman-teman, di video ini tuh saya akan menceritakan tentang bagaimana sejarah Istana Siak sampai sekarang. Dahulu kerajaan Siak ini didirikan oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah Putra Raja Johor yang istrinya Cipong. Pusat kerajaannya dulu itu berada di Buantan. Nah konon katanya Siak itu berasal dari nama tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Nah, sebelum Siak ini berdiri, daerah Siak itu berada di kekuasaan Johor. Namun, hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Pada tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II. Istrinya yang bernama Encipong pada waktu itu sedang hamil dan kemudian dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dan kemudian lahirlah Raja Keci dan dibesarkan di Pagaruyo, Minangkabau. Setelah Raja Keci dewasa, pada tahun 1717, Raja Keci berhasil merebut tahta Johor. Tetapi pada tahun 1722, kerajaan Johor itu direbut kembali oleh ipar Raja Keci, yaitu Tengku Sulaiman. Nah, pada masa itu terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Akhirnya, masing-masing mengundurkan diri, yaitu pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Keci mengundurkan diri ke Bintan. Dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Inilah berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun kerajaan Siak ini tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan ini tuh berpindah-pindah dari kota Buantan ke Mempurang, lalu pindah lagi ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempurang. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin 1827 sampai 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan menetap di sana, dan pada akhirnya sampai ke Sultan terakhir Siak. Istana ini dibangun oleh Sultan ke-11, yaitu Sultan Syarif Hasim, orang tua Sultan Syarif Qasim kedua, pada tahun 1889. Kemudian di saat Indonesia merdeka, waktu itu Sultan Syarif Qasim kedua, Sultan ke-12 menyerahkan kedaulatannya, kekuasaannya langsung ke Presiden Soekarno, lengkap dengan mahkota dan emas-emasnya. Bahkan beliau membantu 13 juta golden untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa sih alasan untuk melakukan seperti itu? Dulu Sultan ini kan sultan yang alim, bijaksana, dan beliau mempunyai spiritualisme dan patriotisme yang tinggi. Tentu beliau yakin dengan kedaulatan Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju. Nah, berkat dengan sultan ini diangkat menjadi penasehat Soekarno. Wah, hebat ya kan? Kemudian, apakah istana masih didiami oleh keluarganya? Tentu saja tidak. Beliau sudah menyerahkan seluruhnya ke negara. Nah, jadi ini sudah menjadi aset bagi pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah merawat dan memeliharanya. Istana Siak ini dulu bukan tempat tinggal. Nah, dulu Istana Siak ini tuh hanya menerima tamu dari
Sultan dulu tinggalnya itu di sebelah istana yang namanya itu Istana Peraduan. Dalam kepemimpinan beliau ini kan juga ke jazirah kekuasaan ini. Nah, beliau ini tuh dulu punya kapal. Kapalnya itu namanya kapal Katu. Nah, inilah tentu untuk transportasi mereka pada zaman dahulu sampai ke Semenanjung Malaya ini. Kemudian berapa sih luas Istana Siak ini? Luas Istana Siak ini kurang lebih 2 hektar. Luas ya. Nah, karena istana ini megah, mewah, karena istana ini tuh seperti memadukan bangunan-bangunan yang ada di Arab, Melayu, dan Eropa. Berbagai peninggalan sejarah istana yang berjulukan Matahari Timur, sampai sekarang itu peninggalannya itu masih tersusun rapi dan masih tersimpan dengan baik. Salah satunya yaitu komet. Komet ini di dunia itu cuma ada 2, di Siak dan di Jerman. Nah, alat musik ini menjadi magnet utama Siak karena dibawa langsung oleh Sultan Syarif Qasim II dari Jerman pada tahun 1890. Dan kemudian ada pula cermin permaisuri pemilik Tengku Agung, konon yang dipercayai akan awet muda bagi yang melihat cermin tersebut. Dan apa sih makna dari Istana Siak? Nah, makna dari Istana Siak bagi masyarakat Siak yaitu sebagai simbol kerajaan istana Melayu dan Melayu di Nusantara. Nah, sekarang itu Siak itu sudah menjadi tempat wisata atau tempat berkunjung para wisatawan yang berkunjung ke daerah Siak, ke Kabupaten Siak. Tepatnya itu di Riau. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkunjung dan melihat betapa megahnya, betapa banyaknya peninggalan kerajaan Siak tersebut, bisa langsung saja berkunjung ke Kabupaten Siak Riau. Nah, untuk Indonesia atau khususnya untuk masyarakat Siak, kita harus menjaga peninggalan kerajaan Siak yang ada di dalam istana tersebut. Menjaganya dengan baik dan tidak merusaknya. Sekian cerita sejarah Istana Siak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.